kalau Isra Mi'raj, ya Allah, kerja kita cuma lari-lari, tak kue Pak. Roti kan dibagi-bagi gitu. Nah, kadang-kadang bohong lagi. Dah dapat satu, hilang tak dapat lagi, dia dapat dua. Nah, zaman dulu kamu kan. Tapi itulah nur ilmu yang dibawa dia ke majelis ilmu, yang dibacakan di sana ayat Allah dan hadis Nabi, besok akan meningkat di hati anak ini, singgah dia di hati anak ini. Mudah-mudahan dia besok jadi akhir agama. Saya dulu kenapa saya ke pesantren, saya di kampung di Surabaya? Ya karena cita-citanya dulu pengen jadi ustaz, pengen yang tahu ilmu agama. Karena melihat penampilan ustaz-ustaz dulu Pak. Ini Pak, kalau di kampung saya di Mandailing Nakal di Medan, kalau gini kita ceramah Pak nggak dihargai orang. Walaupun tamatan Mesir kita, walaupun S3 kita, itu pula adatnya kan, setiap kampung kan beda adat. Di sana kalau ceramah, ustaz itu harus dililit serban, pakai jubah, pakai jas, kalau bisa satu lagi buah serbannya. Itu pula kan tidak bisa ya. Mungkin tak apa itu pengaruhnya. Karena memang pakaian itu ya yang perlu juga pakaian dijaga lah. Tapi kalau ustaz-ustaz di kota nampaknya sudah tingkat profesor, ilmunya hebat, penampilan biasa. Jadi ustaz sobat kan biasa. Pakai jubio lagi kadang-kadang kan. Tapi memang kalau kita lihat ulama yang wafat itu, mereka menjaga pakaian. Kami kalau terdapat tak pakai sarung ke pasar waktu itu, digunting rambutnya itu Pak, dijalan namanya. Begitu itu ulama menanamkan istiqomah. Artinya anak-anak yang kita bawa Pak, kadang-kadang dia lihat ustaz-ustaz kita tertarik dia begitu. Nah, maka dia bercita-cita jadi ustaz besok. Nah, ini makanya Bapak Ibu dibawa ke saya akan. Baik itu sekedar intermezzo, langsung kita ke kajian kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Mukadimah tak saya panjangkan. Yang pertama sekali, di masjid ini marilah kita niatkan i'tikaf Bu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala dapat pahala. Ibu tadi melangkah dari rumah, gugur dosanya, ditinggikan derajatnya dan dicatat kumpulan orang-orang yang sahih. Makanya kata Nabi, kalau kita keluar menuntut ilmu, bahwa fisabilillah hatta yarji, dia dikategorikan sabilillah sampai dia pulang ke rumah. Jadi sabilillah kita semua hebat. Sampai dia pulang ke rumah. Maka jangan doakan kita tak pulang. Maju pulang nanti. Itu yang pertama. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Segala yang di langit, segala yang di bumi, segala yang di udara, Bapak Ibu, di bawah lautan, di bawah tanah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahu tasbihahum. Namun kalian tak paham tasbihnya. Jadi rumput itu bertasbih, rumput itu ikan di laut itu bertasbih ya. Maka kalau ada kita hadir di majelis
sebanyak ikan di laut itu ikut dia mendoakan kita. Didoakannya kita loh. Saya tanya ibu-ibu, kira-kira apa perasaan ibu di masjid ini? Tenang enggak? Tenang ya? Tenang. Padahal saya baru datang orang rumah tok kredit belum dibayar. Tapi kalau kita di masjid tenang. Kenapa? Rawdatun min riyadil jannah. Satu taman dari taman surga. Maka ketenangan Bapak Ibu 100% tidak bisa hanya diukur lewat fitiah, kata orang Minang. Tengok siapa itu pengacara yang kali itu, Hotman Paris itu ya. Kalau kita wawancarai Hotman Paris itu, apa yang tak ada lagi siapanya? Cicitnya aja berapa miliar itu. Apa katanya? Saya belum mendapat ketenangan. Saya belum mendapat ketenangan. Kenapa belum dia dapat? Ya mudah-mudahan dia dapat hidayah masuk Islam dia besok. Ya karena dia diskotik terus. Berdisko-disko terus. Ketenangan itu adalah dari Allah. Dialah yang memegang hati orang mukmin. Maka Bapak Ibu, selagi kita beriman ini, ya Allah, paling pahala menatap wajah orang tua, gugur dosa, menyuapkan makanan ke anak, gugur dosa, memandang wajah istri, mencari harta halal untuk makanan keluarga di rumah, lebih besar pahalanya dari umroh. Lebih besar pahalanya dari umroh. Apalagi senyum melihat Bapak. Kira-kira senyum tak melihat Bapak? Tempatnya jadi Pak. Karena banyak suami-suami hari ini, bukan di sini ya, hilang akhlaknya. Lebih lama dia di warung kopi daripada di rumahnya. Lebih lama dia bercerita di luar, traktir kawan-kawannya, minum jus, minum kopi, makan nasi goreng, mie goreng, tapi istrinya di rumah yang sibuk memasakkannya, ya Allah. Tak pernah dikasih hadiah. Nah, ini yang terbalik Pak. Saya tanya ibu-ibu, di pasar ramai bapak-bapak atau ibu-ibu? Nah, ibu-ibu kan? Kalau ibu ke Madinah atau ibu ke umroh, coba tengok di Arab, ramai bapak-bapak beres kan? Kenapa begitu? Begitulah agama. Bapak Ibu yang dimuliakan, Bapak masuk pasar, Bapak baca doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, bi yadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alfi hasanah. Dicatat 1.000.000 kebaikan, diampunkan 1.000.000 kesalahan. Baru masuk pasar itu. Ada pernah baca doa itu seumur-umur hidup? Kalau masuk pasar baca doa itu, ketawa itu. Besok amalkan, gugur dosa 1.000.000, naik pahala 1.000.000. Makanya sahabat setelah dia dengar hadis ini, Ibnu Qutaibah, bolak-balik dia ke pasar sampai sehari itu sampai 10 kali ke pasar bolak-balik untuk mengamalkan doa itu. Subhanallah. Besok tengok ya, ini kan masih muda-muda ini. Tengok di Google ya, karena tidak mungkin Ustaz catat lagi. Doa masuk pasar, tempel di kamar ini. 10 kali baca hafal. Besok itu ke pasar baca doa ini. Maka berkurang lagi penghibah di pasar. Itu baca itu. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib urusan orang beriman, sungguh luar biasa urusan orang beriman. Kenapa luar biasa? Idza asobathu
musibah, apabila dia ditimpa musibah, lalu dia bersabar, dapat pahala. Bila dia dapat rezeki, dapat kesehatan, bersyukur dia, dapat pahala. Maka sampai mati kita, Pak, sampai mati kita, kalau bagus niat kita, tak kosong kita dari pahala sampai mati. Ibadah pernikahan kita kan ibadah paling lama itu. Maka jangan cerai-cerai. Selagi bisa dipertahankan, tahankanlah. Walau sudah tahu Bapak Ibu panas dengan senyuman. Itu Pak, bahan. Makanya kalau orang beriman itu meninggal, diriwayatkan langit itu bersedih, naiklah ruhnya, disambutnya. Kenapa bersedih? Diangkatlah amalnya ke langit. Makanya semakin tua kita, semakin bercahaya. Maka semakin tua kita, semakin sayang Allah sama kita. Makanya jangan kita jadi tua-tua lagi, makin tua menjadi-jadi. Karena begitu. Karena Allah makin sayang sama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka melalui masa saya ini, mari kita perbaiki niat. Kita kan tiap tahun Pak Bu memperingati Isra wal Mi'raj. Saya yakin mulai dari Ustaz Kondam sampai Ustaz Kabul sudah masuk ke masjid ini. Makanya tadi saya tanya Pak Haji, anak saya dari MZ sudah masuk di sini. Ustaz Ketar itu pernah masuk di sini. Kami Ustaz Kampung aja lah ini. Jadi walaupun Ustaz Kampung, didengarkan aja lah Bu. Kali-kali dia tahu Ustaz Kampung. Jadi nanti Ustaz hanya bahas sedikit tentang Isra wal Mi'raj ini. Karena kalau dibahas secara mudah sampai pagi belum tamat. Saya tidak berbantah, tapi pendapat kebanyakan ulama Pak yang berangkat ke langit ibu, ikut tubuh Nabi, ikut juga tubuh Nabi. Karena kalau tidak ikut tubuh Nabi, tak mungkin dia didustakan. Kalau diisi buat apa didustakan, namanya jadi media. Tapi sampai dia ke Makkah kan didustakan dia. Nah, berarti percaya untuk ikut badan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba tengok indahnya ayat ini. Subhana, diawali dengan subhana. Di Quran itu kalau ayat itu pakai subhana, enggak berapa ayat itu yang diawali subhana itu. Di surat Yasin ada satu ayat kan ibu kan Yasin setiap minggu ini. Nah, saya baca pengganti di sampulnya. Kalau enggak nyambung berarti enggak lolos verifikasinya. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim. Sambung. Alhamdulillah. Wa mimma la ya'lamun. Tak berapa ayat di Quran diawali subhana. Saya tengok di tafsir, kalau awal ayat itu Pak diawali subhana, peristiwanya dibuat akal manusia, peristiwanya ajaib, peristiwanya hebat, tak bisa dicontoh orang. Siapa yang bisa mencontoh Mi'raj? Hanya lebih kurang 5 jam, sudah sampai ke langit ketujuh, sampai ke aras, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Rotok, sampai ke surga neraka, balik ke Makkah. Cuma 5 jam. Karena sebelum subuh dan tidak pulang. Taruhlah berapa jam sebelum Pak ya? 10, 11, 12, 1, 2, 3. 5 jam. Cuma 5 jam Pak. Kalau kita buat jamnya. Makanya diawali dengan subhana. Karena peristiwanya dahsyat. Coba tengok Pak.
maju. Apa hubungannya dengan ilmu pengetahuan Pak Ustaz? Tapi ini bukan ukuran juga ilmu pengetahuan ini hanya gambaran saja. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Kecepatan cahaya 600.000 km per detik. 600.000 km satu detik. Itu kecepatan cahaya kalau tidak salah dalam ilmu fisika. 600.000 km per detik. Dari Makkah ke Palestina memang nyampe 600.000 km tak nyampe. Dua perjalanan sebulan kalau baru dapat 40 hari. Apa hubungannya Pak Ustaz dengan cahaya? Oh, 3 cahaya yang berangkat itu Pak. Buruk cahaya kan benderanya buruk. Buruk itu kilat. Itu artinya waktu. Cuma digambarkan orang pakai kuda. Tapi itu kan simbolikanya. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Buruk. Kemudian siapa kawan Nabi? Jibril dan Mikail. Jibril terbuat dari apa? Cahaya. 2 cahayanya. Setan terbuat dari api, malaikat dari cahaya, Adam dari tanah. Kemudian ada doa Nabi di Sahih Muslim. Allahumma ja'al an yamini nura, ya Allah jadikanlah dari kananku cahaya, wa an shama'ili nura, dari kiriku cahaya, wa min amami nura, dari depanku cahaya, wa min wara'i nura, dari belakangku cahaya, wa min tahti nura, dari bawah cahaya, wa min fawqi nura, dari atasku cahaya, wa ja'al nura, jadikanlah aku cahaya. Makanya Nabi disebut Nur. Kalau bahasa orang tasawuf, Nur Muhammad. Cuma oleh ulama hadis Pak, katanya hadis yang berkaitan dengan Nur semuanya hadis dhaif. Itu urusan mereka lah itu. Nah, bukan urusan kita. Yang penting ada Nur itu selesai. Tidak mungkin ada dunia ini tanpa diciptakan Muhammad. Makanya Adam mau nikah, mau disentuhnya Hawa. Nanti Bapak Haji bertanya, Hawa itu dari mana diciptakan gitu kan? Maharnya Hawa itu adalah membaca selawat 50 kali. Kenapa dibaca Adam selawat 50 kali? Padahal orangnya belum lahir. Itu artinya ruh Nabi kita lah yang paling tua Pak. Nur. Nah, 3 cahaya yang berangkat. Nabi cahaya, Jibril cahaya, Nur cahaya. Sedangkan kecepatan cahaya 1 detik tadi 600.000 km. Kira-kira berapa detik Pak sampai ke Palestina itu? Nyampe nggak 1 detik? Masuk akal nggak kira-kira Bu? Sudah mulai masuk akal? Sudah mulai masuk akal ini. Gimana Pak? Sudah diterima akal? Belum juga. Saya buat perbandingan lagi. Tadi di mobil Ustaz ada semut. Ustaz buka mobil turun pula semut itu sama semut yang ada di kota ini. Assalamualaikum wahai semut kota ini. Waalaikumsalam. Saya dari semut sekali. Saya dari sekali ke sini juga 45 menit kata semut tadi. Tak percaya dari mana mungkin kalau kita jalan dari kota ke sekali bisa 1 tahun baru sampai kata semut begini. Saya tumpang di mobil Pak Ustaz kata semut. Baru percaya sebut yang diwardai. Paham Pak? Nabi berjalan atau diperjalankan? Hah? Nabi berjalan atau diperjalankan? Diperjalankan bukan keinginannya. Yang memperjalankannya siapa? Kun bayar. Terus ini saya sebut makalah. Jadi jangan tak percaya. Siapa yang tak percaya Isra Mi'raj kafir. Siapa yang tak percaya Isra Mi'raj kafir. Kenapa kafir? Berarti dia engkar ayat yang dibaca tadi. Bukan saya mengkafirkan dia, karena dia engkar dengan ayat ini. Wajar. Harus cepat dia bersyahadat lagi. Hati-hati Pak. Kadang-kadang perkataan kita ada yang menunjukkan iman kita Pak. Contoh, kita ajak anak muda yang narkoba itu sholat. Ngapain sholat Pak Ustaz? Katanya. Dia nggak masuk neraka nanti tentang mereka penjara neraka pada kuatnya sedang aja lewat masuk surga kali jadi dia hilang. Ucapannya itu lebih
tauhid itu dijelaskan. Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu maksiat? Saya sudah dikehendaki Allah berzina. Lebih besar ucapannya dosa daripada yang berzina. Ada paham begitu Pak? Ada Pak. Serba Allah kan? Ada yang serba Allah. Memang betul hakikatnya dari Allah semua. Cuma kalau dosa itu tidak boleh dinisbatkan ke Allah. Jangan dibilang Allah yang memberatkan tangan mencuri saja. Tanpa gerakan Allah dan Allah yang mencuri saja. Ada yang gitu Pak paham. Namanya paham Jabariyah. Karena bahasa Arabnya Jabariyah. Makanya dulu ada dipotong umar tangannya. Orang mencuri, kenapa kamu mencuri? Kalau sudah cukup nisabnya saya potong tanganmu. Apa jawab pencuri ini? Saya ditakdirkan Allah Umar mencuri hari ini jam segini. Jumlah yang saya curi segini. Oh marah Umar Pak. Dia langsung pedang. Saya ditakdirkan Allah pula sekarang memotong tangannya. Saya selesai. Ya, itu teori saja. Kursi Ratu Balkis Pak, masih ingat saya kan? Kursi Ratu Balkis. Berapa detik Pak sampai kursi Ratu Balkis ke depan Nabi Sulaiman? Kan mau datang Nabi Ratu Balkis kan, menghadap Nabi Sulaiman. Dikumpulkanlah jin, hai jin, ayyukum ya'tuni bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa mendatangkan kursi Balkis sebelum dia datang ke istana kita? Wa qala Ifrit, berkata Ifrit, ana atika qabla an taquma min maqami. Saya bisa mendatangkan kursi Balkis sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Ayo Ustaz. Ustaz duduk. Berdiri. Berapa detik itu? Kira-kira 3 detik ya. Kita coba lagi. Kita berdiri, duduk. Inilah kekuatan jin. Jin bisa mendatangkan kursi Balkis. Surat An-Naml lagi Bapak beri saya. Nah, 3 detik. Oh, nah ini saya tugas Nabi Sulaiman. Terlalu lama itu. Apa kata Nabi Sulaiman? Siapa lagi yang bisa? Maka dijawab sambungan ayat. Wa qala rajulun allazi wa qala rajulun lahu ilmun minal kitab. Berkatalah seorang laki-laki yang dia menguasai ilmu Alkitab. Tentu kitab Nabi Sulaiman di masa itu ya kan. Ana atika qabla ayyartada ilaika rasul. Saya bisa mendatangkan kursi Balkis sebelum matamu berkedip. Belum berkedip mata Sulaiman udah tiba kursi Balkis. Saya tanya Pak, mana lebih hebat jin Iblis daripada ulama? Hah? Sekarang orang masih banyak lebih percaya sama jin Iblis daripada ulama. Kenapa saya bilang? Masih banyak orang yang melihara tuyul, masih ada orang sedekah laut, menyembahkan sesajen ke hutan-hutan.